ketiga yang nggak kalah penting, tidak ada gagasan yang ditawarkan oleh Ganjar soal bangsa ini ke depan mau seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar baru lagi. Ternyata GP Mania telah membubarkan diri. Ini langsung disampaikan oleh ketumnya ya, ketum Ganjar Pranowo Mania. Ada 3 alasan sebenarnya kenapa GP Mania itu membubarkan diri. Kita dengar cuplikannya, nanti baru kita analisis. Kenapa? Kok bisa sesederhana itu? Apakah mungkin gitu ya? Oke, saksikan. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran mantan Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania. Yang konon besok rencananya bubar. Kita juga ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ini pertanyaannya apa nih, Om Karni? Kita mulai dulu. Apa yang terjadi kok dibubarkan? Ya gini, sebetulnya tugas sejarah dan tugas politik kita adalah bagaimana menolak gagasan liar soal 3 periode ini. Karena ini bahaya buat demokrasi. Saya tertarik sekali tadi apa yang disampaikan sahabat saya Mas Sinton. PDIP punya tegak lurus terhadap menjaga agenda reformasi yang kita perjuangkan bersama. Ada Bung Mas Sinton, ada Willy, sahabat saya semua di sini yang punya peran sejarah di 98. Nah, karena dasar itulah kenapa saya coba membubarkan GP Mania. Artinya sudah cukup selesai lah. Apalagi Ganjar ketika saya bubarkan elektabilitasnya lagi tinggi-tingginya, gitu loh. Jadi buat apa lagi saya mendukung Ganjar? Pertama itu, kedua ya Ganjar juga kan hari ini juga apa benar Ganjar mau nyapres? Kan belum juga terjawab dan ini menjadi kegelisahan publik. Dan ketiga yang nggak kalah penting, tidak ada gagasan yang ditawarkan oleh Ganjar soal bangsa ini ke depan mau seperti apa gitu. Dan hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan kita di GP Mania untuk mengundurkan diri atau baiklah, itulah tadi cuplikannya ya, bahwa Ganjar Mania itu bubar karena 3 alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Emmanuel tadi itu. Yang pertama adalah motivasi berdirinya atau keberadaannya itu keberadaan GP Mania itu adalah untuk menolak 3 periode. Artinya beroposisi dengan wacana-wacana 3 periode gitu ya. Kita tidak tahu siapa tujuan atau siapa lawannya. Yang jelas waktu itu beberapa partai mengusung 3 periode itu seperti Gus Muhaimin yang dulunya dipanggil Caimin ya. Sekarang Gus supaya lebih berwibawa saja gitu. Juga termasuk beberapa partai yang lain. PKS juga mungkin ya. Oh tidak ya, PKS tidak. Dan banyak juga yang setuju dengan 3 periode. Namun Pak Jokowi sendiri menolak gitu. Ini. Tapi kenapa kemudian Ganjar Mania itu berdiri ya? Karena menolak 3 periode itu. Dan 3 periode itu sudah berhasil dicegat dengan statement tegas dari salah satu partai terbesar di Indonesia, yaitu PDIP, Bu Megawati ya, seperti yang di berita Kompas itu. Nah, apakah setelah itu kemudian visi dan misi GP Mania itu berakhir sehingga mereka membubarkan diri? Nah, ternyata tidak. Ada bagian yang kedua yang tidak kalah penting adalah apa benar Ganjar itu mau nyapres? Ini keraguan yang muncul di GP Mania, dilematis. Nah, ini bagian yang saya rasa tidak berprinsip ya.
Jadi kehadiran GP Mania itu tidak lain hanyalah sebagai booster gitu, booster. Dan kemungkinan bubarnya itu juga dibubarkan, bukan membubarkan diri. Karena ada statement dari Ibu Megawati, jangan mengusung mengusungnya capres tanpa izin beliau kan gitu. Kurang ajar namanya, istilahnya gitu kan. Sampai marah-marah kan Bu Megawati itu. Tidak ada yang boleh mendahului Bu Megawati. GP Mania ini mungkin termasuk yang mendahului itu, sehingga merasa bersalah atau mungkin disuruh bubar. Tugasnya sudah cukup gitu untuk mengambil simpati masyarakat dengan menolak 3 periode. Bisa saja kan logikanya seperti itu. Kita gimmick politik ini kita tidak tahu, bisa jadi begitu. Namun yang terakhir ini alasan yang sangat menohok gitu. Saya tidak tahu apakah Immanuel ini sengaja atau terpeleset sehingga dia mengatakan bahwa Ganjar Pranowo itu tidak memiliki visi misi, tidak memiliki gagasan, sehingga itu menjadi alasan ketiga kenapa GP Mania itu membubarkan diri. Ini luar biasa ini. Kita dapat referensi yang sangat valid gitu. Orang yang dekat dengan PDI, orang yang juga mungkin sangat dekat dengan Ganjar Pranowo, dan pasti lebih mengetahui Ganjar Pranowo dari kita gitu kan. Sehingga ini mungkin menjadi alasan kita untuk nantinya jika Ganjar Pranowo mencalonkan diri, maka yakinlah bahwa gagasannya itu adalah gagasan tempelan saja gitu. Tempelan sebagai syarat nyapres, bukan gagasan yang benar-benar murni karena turun lapangan atau dan sebagainya. Karena GP Mania sudah menyampaikan dini hari, bahkan sekarang ini sudah disampaikan bahwa Ganjar Pranowo tidak memiliki gagasan. Nah itu mungkin satu data yang sangat besar ya, sangat penting untuk kita semua untuk diingat itu. Kita harus belajar dari GP Mania. Ketika visi misinya selesai, mereka membubarkan diri. Yaitu semangat utama GP Mania berdiri adalah untuk menolak 3 periode, dan itu berhasil. Yang kedua, mereka tidak ingin meneruskan GP Mania itu karena yang diusung itu tidak memiliki kepastian. Itu bagus, pelajaran yang sangat baik untuk kita gitu. Yang ketiga adalah ketika seorang pemimpin itu tidak memiliki gagasan, maka harus ditinggalkan kira-kira. Nah gitu ya. Mungkin kalau bicara gagasan, yang paling banyak gagasan itu hari ini calon presiden tunggal yaitu Anies Baswedan. Dia sudah berkeliling kemana-mana. Ya, saya tidak menyuruh Anda untuk memilih Anies Baswedan, tapi kalau kita belajar dari GP Mania, pilihlah pemimpin yang memiliki gagasan. Jangan pilih pemimpin yang tidak memiliki gagasan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.